Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang kegiatan sehari-hari aku. Ini pagi-pagi aku habis antar anak sekolah, terus aku langsung lanjut beberes meja kerja aku, teman-teman. Karena kan aku biasanya sekarang kerjanya di sini. Dulu biasanya aku di kamar, karena anak masih kecil supaya kalau aku lembur bisa tetap nemenin mereka. Sekarang mereka udah bisa tidur masing-masing di kamarnya. Jadi kalau aku lembur bisa di sini, teman-teman, nggak perlu jadi satu sama kamar. Terus habis itu aku lanjut buat bersih-bersih di ruang baca. Ini ruang baca umum. Jadi setiap hari harus aku bersihin meskipun aku tuh lagi sibuk gitu. Tetap harus sempat aku bersihin meskipun ini adalah fasilitas umum karena aku yang mendirikan dan aku yang bertanggung jawab, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Habis itu aku nyapu-nyapu di bagian dapur. Dapur aku ini very berantakan dan inilah apa adanya karena emang belum selesai dibikin, teman-teman. Belum jadi banget dapurnya, masih kayak gini. Terus ini beberapa barang jahitan aku simpan di sini, teman-teman. Aku tuh emang hobi jahit dan kria, jadi banyak bahan-bahannya, teman-teman, karena kalau misalnya aku belanja dari sedikit-sedikit otomatis aku bakal rugi di transport ya, karena memang tempat jualannya tuh jauh gitu, tokonya jauh. Aku harus ke Balikpapan buat dapetin bahan-bahan jahitan dan untuk kria. Jadi memang aku stok aja di lemari rumah, nanti kalau memang aku lagi pengen gitu kain-kain dan semua bahan-bahannya aku bikin gitu, teman-teman. Kalau belum pengen ya belum gitu. Oke, teman-teman, ini aku udah selesai beberes ruang baca ya kan, di ruangan sini di Rika sama di dapur tadi ya, teman-teman. Dapur aku ada dua, yang satunya dapur untuk anak-anak kalau misalnya mereka tiba-tiba ngumpul di sini mau masak-masak gitu, biasanya di dapur depan gitu. Terus yang di belakang ada dapur aku yang super berantakan banget, tapi nggak semuanya aku beresin ya, teman-teman. Kalau biasanya dulu aku share kegiatan daily aku kayak kamar, aku beberes kamar segala macam gitu, biasanya aku posting semua. Tapi kali ini enggak, aku lebih ke posting di taman baca aja, di ruang baca atau di dapur ya, teman-teman. Karena uh, kalau misalnya ya ruang tamu atau ruang makan sih oke ya, dapur sama ruang makan aku kan udah jadi satu. Jadi udah jadi satu lah. Terus biasanya juga tamu juga biasanya di sini aja sekalian, karena ruang tamu yang di belakang tuh aku pakai buat simpan-simpan barang. Terus pintu aku tutup terus gitu, teman-teman. Jadi nggak usah diposting di situ. Aku belum punya ruang gudang khusus gitu. Jadi aku nggak post itu ya. Terus kamar aku, kamar anak, kamar mbah segala macam aku beberes di sana. Atau misalnya aku ngelakuin di sana tuh nggak semua harus aku posting itu. Kalau kamar kamar anak mungkin masih nggak apa-apa ya diposting, karena ya sebagian gitu. Tapi kalau kayak kamar aku, dulu aku sering post gitu kegiatan aku lagi beres-beres kamar. Cuman pada akhirnya kayaknya aku ada sesuatu yang, beberapa hal yang memang butuh privacy gitu, nggak semua hal harus di share gitu kan, teman-teman. Jadi akhirnya ya gitulah. Terus lebih banyak kayak nggak sempet. Terus abis itu ribet juga karena misalnya sebentar-sebentar harus nyalain kamera, sebentar-sebentar nyalain kamera gitu. Terus aku kan orangnya gak sabaran, aku orangnya sat-sat, jadi kalau mau bawa kamera ke mana-mana juga nggak enak gitu kan. Jadi kayak misalnya kayak aku jemput anak, terus nanti habis itu ada lagi kegiatan lain yang langsung tiba-tiba gitu, nggak bisa aku videoin, teman-teman. Jadi aku cuma bisa share sebagian aja dari kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, setelah aku beres-beres, itu seperti biasa, aku biasanya di depan laptop gini, teman-teman. Kalau ada jahitan kan, aku juga jahit, tapi nggak setiap hari itu ada jahitan. Maksudnya bikin baju itu nggak setiap hari, karena aku paling permak-permak aja kan. Terus kalau bikin baju kira-kira jadwal aku tuh di hari yang aku tuh nggak mepet banget. Kadang kan orang kalau mau jahit tuh mepet, jadi aku tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya bawa jahitannya udah agak jauh-jauh hari, itu mungkin bisa aku kerjain, karena kadang aku lihat kegiatan aku gimana gitu kan, teman-teman. Jadi nggak setiap hari aku terima jahitan, karena yang pertama kegiatan aku tuh banyak, kegiatan sosial aku banyak. Jadi
apalagi ini lagi kepanitiaan, terus habis itu kegiatan ketua RT juga gitu kan, jadi aku harus bagi waktu untuk itu. Aku belum punya karyawan yang bisa jahit. Kalau misalnya mau cari karyawan yang bisa jahit juga aku harus marketingku harus kuat dulu kan supaya aku nggak rugi gitu. Apalagi di sini kan di kampung, jadi aku lebih santai sih, nggak terlalu banyak ngejar di situ. Terus habis itu kalau misalnya aku lagi nggak di jahitan, lagi sela kayak gini, aku prioritaskan untuk kerjain tugas kuliah aku sama novel aku. Tapi novel aku juga lagi mandek nih teman-teman, karena ada beberapa hal yang harus aku selesaikan dulu. Jadi ini aku mau ngerjain tugas kuliah sama bikin laporan RT dulu teman-teman. Habis itu ngapain lagi ya? Itu kayaknya aku mau tidur sih karena semalam aku udah upload kan videonya. Semalam tuh aku ngecek warga ronda, terus tiba-tiba mereka minta bikinkan apa kursi, terus sekalian deh pasang apa namanya ganti pintu gitu kan. Jadi sampai jam 1 malam deh kayaknya aku belum tidur gitu. Jadi akhirnya bangun agak kesiangan, terus ngurusin anak-anak sekolah, beberes. Habis itu aku nyicil ngerjain tugas kuliah karena aku kan penulis, terus aku emang suka sastra dan sebenarnya sih penulis nggak wajib sih harus kuliah lagi gitu karena kan kita freelance ya, maksudnya penulis itu nggak terikat sama dinas, nggak harus S1 gitu, tapi aku yang punya minat sendiri buat belajar lebih baik lagi tentang sastra dan aku ngambil jurusannya sastra Inggris. Memang lebih ke sastra Inggris sih karena aku tuh pengen banget bisa beberapa novel aku tuh diterjemahin ke dalam bahasa Inggris, terus aku tuh pengen bisa menerjemahkan novel aku dalam bahasa Inggris, bisa menerjemahkan sendiri gitu teman-teman. Jadi pengennya suatu hari nanti aku bisa punya novel berbahasa Inggris dan ini aku emang lagi belajar banget pelan-pelan. Maklum ya udah tua, jadi belajarnya nggak kayak waktu anak-anak yang cepet gitu mudengnya. Ternyata kalau udah tua tuh mudengnya agak agak lambat gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan langsung saset-saset, kalau sekarang ya mungkin karena pengaruh usia juga, apa namanya, kinerja otaknya mungkin menurun gitu, terus kadang lelah dengan kegiatan sehari-hari, jadi akhirnya nggak cepet fokusnya. Tapi alhamdulillahnya kadang aku tuh nggak keteteran gitu loh teman-teman, nggak seperti teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain tuh aku lihat mereka kayak keteteran banget ngerjain tugas gitu kan. Kadang aku satu hari ngerjain langsung 4 mata kuliah gitu. Jadi misalnya 1 minggu waktu untuk ngerjain gitu kan, aku bisa kerjain di waktu-waktu mepet kayak 1 hari, 2 hari, 3 hari sebelum deadline gitu kan. Itu hal biasa aku lakuin gitu. Terus kalau yang lain tuh kayak ngerasa kayak mereka terbebani dengan kuliah, kayak sibuk banget gitu. Kalau menurut aku sih enggak ya. Karena kan yang penting tugas-tugasnya tuh enggak bahasa Inggris. Itu masih cepat kalau menurut aku, walaupun itu naskahnya banyak. Tapi kalau aku kan lebih banyak ke sastra Inggris, jadi aku lebih banyak terjemahin teks ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian terjemahannya untuk secara sastra ya. Jadi aku emang bener-bener pengen mendalami dunia sastra dengan lebih baik lagi gitu, karena dulu waktu sekolah aku nggak punya kesempatan buat kuliah, nggak punya biaya buat kuliah gitu teman-teman, karena aku cuma anaknya orang petani yang mereka itu nggak punya uang buat biayain aku sekolah lebih tinggi lagi. Jadi alhamdulillah ini aku dapat kesempatan untuk kuliah, untuk punya jalan gitu, walaupun aku sudah punya anak. Akhirnya aku ngambil kuliah lagi karena aku ngerasa kayak ya pendidikan itu penting sih sebenarnya, tapi karena kuliah itu mahal, jadi aku memprioritaskan untuk kerja dulu gitu kan, nabung-nabung dulu supaya aku bisa kuliah. Dan sekarang aku sudah punya anak, baru aku bisa alhamdulillah bisa ngejalani semuanya itu dengan baik gitu. Dan alhamdulillahnya kan sekarang ada kuliah yang bisa online gitu kan teman-teman, jadi aku lebih banyak ke situ. Jadi aku bisa dengan aktivitas aku yang padat, aku tetap bisa mengenyam pendidikan. Paling tidak aku tuh tetap belajar gitu, belajar banyak hal baru yang ada di sekitar aku, yang ada di dalam dunia aku gitu, supaya aku tuh nggak gitu-gitu aja gitu loh. Walaupun pada akhirnya aku tetap jadi ibu rumah tangga, tapi buat aku belajar itu nggak harus terbatas dengan status kita sebagai ibu rumah tangga sih. Kita bisa belajar banyak hal gitu kan teman-teman. Bisa belajar dari buku, bisa belajar dari semuanya. Pengetahuan itu kan
sifatnya umum untuk semua orang. Jadi kalau menurut aku sih kita sekarang ini ada di dunia yang global, bisa belajar dari mana aja gitu teman-teman. Oke, buat kalian juga yang lagi berjuang untuk bisa dapat pendidikan yang lebih baik, bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, semoga semuanya dimudahkan ya teman-teman. Semoga cita-citanya juga dimudahkan gitu. Mungkin sampai sini aja video dari aku, karena aku mau kerjain tugas kuliah nih, harus serius teman-teman. Terus sepertinya aku ngantuk. Tadi sih udah ngerjain, terus ini udah dapet sebagian lah. Udah ada 3 halaman aku kerjain untuk satu mata kuliah, untuk satu soal. Jadi ini aku mau lanjut untuk istirahat dulu karena aku ngantuk banget. Mungkin pengaruh tadi malam aku tuh tidurnya terlalu malam, terus harus bangun pagi karena anak-anak sekolah kan. Jadi mau bangkong, mau tidur sampai siang juga nggak bisa karena harus ngurusin anak-anak sekolah. Jadi ini anak-anak sudah pulang sekolah. Aku kayaknya mau lanjut tidur dulu karena kalau aku paksain dalam keadaan aku lagi ngantuk begini, nggak dapet gitu ngerjain tugasnya. Jadi ini dari tadi tuh aku udah berusaha gitu sambil merem-merem. Sudah berusaha sambil merem-merem buat kerjain tugasnya. Karena kan besok hari apa ya, hari Selasa, ini hari Selasa, hari Rabu kemungkinan udah banyak lagi kegiatan yang mau aku kerjain karena memang mau ada acara ulang tahun desa yang dirayain sama lingkungan RT 3 dan RT 4. Nah kebetulan kan aku ketua RT, jadi panitia untuk penyelenggaraannya. Mungkin ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan dengan RT sebelah, gitu juga dengan pemerintah desa gitu teman-teman. Terus acara ulang tahun desa yang kemarin di tanggal 25 Mei itu kan belum benar-benar kelar, aku panitia belum kelar karena belum bongkar taruk. Dari kemarin masih hujan terus, kemudian ini dari pemerintah desa ada pelatihan di desa sebelah, jadi belum bisa bongkar taruknya. Jadi masih ada PR untuk gotong royong satu kali lagi, kemudian nanti gotong royong lagi untuk di lingkungan gitu teman-teman. Jadi emang kegiatannya padat banget. Jadi di waktu sela kayak gini benar-benar hari ini tuh lagi nggak ada kegiatan di lingkungan, nggak ada kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Jadi aku tuh benar-benar memanfaatin waktu aku buat ngerjain tugas kuliah. Kalau kemarin itu nggak ada kegiatan sosial, tapi aku bener-bener harus nyiapin SPJ untuk RT gitu. Jadi bikin laporan RT sampai sore, akhirnya sore, terus habis itu sore aku ngapain ya? Kok aku lupa ya sore ngapain? Karena aku nggak videoin, aku emang bener-bener pelupa gitu. Mungkin salah satu hal yang bikin aku lupa itu kadang aku kan pernah ada di posisi dimana aku tuh stres, dimana aku tuh bener-bener depresi, memikirkan hal yang selama ini aku jalani gitu. Ya semua orang tuh pasti ngalamin gitu kan. Akhirnya aku tuh mensugestikan pikiran aku sendiri untuk tidak memikirkan hal-hal yang sudah berlalu gitu. Akhirnya ya karena kan itu yang bakal bikin sakit gitu. Jadi akhirnya setiap apa yang sudah lewat, aku bisa ngelupain gitu aja teman-teman. Kalian kayak gitu gak sih? Supaya aku tuh nggak ngerasa stres, nggak ngerasa terbebani dengan hal yang sudah terjadi gitu, juga sama hal yang belum terjadi gitu nggak aku pikirin. Jadi aku ya slow aja, santai. Kadang ada kegiatan lupa gitu kan. Jadi karena ada beberapa hal yang dulu terjadi sama aku, hal buruk yang terjadi sama aku yang bikin aku akhirnya harus terapi mental aku gitu, harus terapi pikiran aku, jiwa aku gitu. Akhirnya jadi kebiasaan aku mensugesti diri aku seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang selalu aku ingat, ya akan selalu aku ingat, tapi beberapa hal yang aku hapuskan dari memori aku itu akan benar-benar terhapus dan aku tuh benar-benar nggak bisa nginget teman-teman. Aku benar-benar kayak gitu. Makanya kalau dibilang dulu itu aku disleksia, aku suka nulis karena aku emang ya seperti disleksia lah, aku nggak bisa mengingat kalau nggak diingatkan dengan tulisan. Makanya aku ngeblok, terus aku ini sekarang bikin video buat keseharian aku supaya aku nggak lupa gitu teman-teman. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini aja karena aku udah ngantuk banget. Aku mau istirahat dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menonton video aku dan mau dengar cerita keseharian aku. Semoga video ini bisa menyimpan momen, bisa bermanfaat, dan bisa jadi teman kalian bercerita ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.